Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jam piro Magung? 11 Jam 11 kurang lebih 35. Istirahat ngopi. Aja lali ngopi guys, ben tenang pikirmu. Oke. Jadi sekalian ini tak buatin video sebagai jawaban dari pertanyaan beberapa kawan-kawan yang ada di kolom komentar. Semoga sampean nonton ya Om. Nah ini sekalian tak kasih tahu alternatif dan yang kita bisa lakuin sendiri di desa tanpa kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Apa itu? Kita rekonstruksi atau rekondisi ya sing pas ya. Rekondisi kayak boy lower arm dan upper arm unit kijang. Jadi lower arm upper arm unit kijang itu untuk kijang super sama kijang kapsul itu lower arm sama upper armnya sama, atau sayap atas bawah gitu ya, itu sama. Dari bull joint sayap atas bawah sama. Terus ada yang beda steering, ada yang pakai rack steering atau power steering tipe rack N gitu. Terus ada yang cuman gini tipe rack steering non power steering, ada yang masih worm steering gitu. Yang beda cuman itu. Cuman kalau si lower arm, upper arm atau sayap-sayap ini sama Om. Sama. Nah, terus sekarang kita lagi ngerjain apa? Gini Om. Gini loh guys. Jadi kayak sampai kayak murak-marik. Jadi gini. Kita lagi bikin bushing sayap atau bushing lower arm dan upper arm. Nah, sampean tahu kan? Ini nih. Tak kelontok. Jadi kijang itu bushing yang di sini itu kan kalau kita mau beli yang asli beneran itu mahal. Harganya hampir sama dengan bull joint yang bawah, sekitar 500-an gitu yang ori beneran kalau mau awet. Kalau enggak, kalau kalian cuman ganti yang harga di bawah itu dari harga 80.000 sampai harga 200 berapa gitu, jamin sampean baru pasang 1 minggu muter bushingnya udahan gitu. Lek bushingnya muter biasanya bunyi ngkik encot gitu kan. Nah bringsik gitu. Gitu. Yang pertama bunyi, yang kedua nggak nyaman, gloyori, mabuk ngono kayak itu guys. Jadi ketika kalian jalan ketemu tempelan jalan di aspal gitu ya, jalan halus yang ada tempelannya itu kayaknya limbung gitu loh. Nah itu karena bushingnya memang udah muter, jadi dia ada celah buat goyang gitu kan. Seharusnya nggak boleh goyang. Jadi caranya gimana? Cuman semua itu ada resiko ya guys. Semua itu ada resiko. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau modifikasi itu pasti ada plus minus lah ya. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya. Nah, tak jelasin dulu keuntungannya apa. Keuntungannya itu kalau kita buat begini awet. Buat begini itu kita bisa pakai lama. Terus partnya juga murah dan kita nggak perlu bantuan orang lain untuk pasangnya, ngepres dah segala macam gitu kan. Gitu. Terus minusnya kalau untuk kendaraan pribadi atau kendaraan harian ya guys, itu bantat ya. Jadi karena karetnya itu terlalu keras, karena terlalu padat juga, jadi bantat, kayaknya kaku gitu mobilnya walaupun sistem shocknya itu bagus gitu. Jadi kayaknya rasanya kayak kaku gitu. Cuman beberapa orang nggak seberapa bisa ngerasain sih guys, karena kadang sugesti juga kan gitu. Alah namanya karet, padahal karet yang orinya bawaan pabrikannya itu kayaknya lebih keras gitu kan, makanya bisa awet gitu. Langsung tak kasih tauin, ini yang lama, ini bahannya aku buat ini pakai karet per ya guys, pakai karet per belakang, per daun. Nah nih untuk bushing yang belakang sini, aku pakai ankle ya guys, tapi nggak tahu entah ankle apa, yang penting aku dapat ukurannya. Jadi kalian usahakan kalau mau cari ukur pakai sigmat, kita baru pergi diukur, ditulis di buku gitu diukur. Kalau kita mau bawa lower arm nyari karet gini-gini, wah diketawain di toko guys, diguyu Cino ya toh.
diguyu Cina dhewe ngono. Terus itu untuk yang belakangnya sini. Oh iya Mas, itu kan pendek kayaknya, sedangkan yang ini panjang. Nah kurang semono ya guys, kurang. Tapi karena ini padat, jadi lubangnya ini kan piye, aduh angele rapat gitu guys, padat sesek nek cara wong Jawa. Begitu kita masukin sini gitu, masukin sini, kita masukin busing kelontongannya kayak guys, pipanya kita masukin, dia akan panjang berbentuk gini nih, bentuknya gini. Jadi nanti ketika ini kita kasih masuk, kita kencengin, itu jeber ngono atas guys, jeber ngono kuwi. Jadi karetnya itu nggak bisa mungkin keluar, goyang atau melotrok cara wong Jawa gitu. Terus pasangnya kan susah, masang karet ini aja susah masuknya, apalagi kita mau masukin pipanya ngono toh. Gampang kayak ono sabun, modalnya sabun guys, jangan oli ya, jangan oli, jangan grease, sabun. Jadi sabun itu dicampur air, dikuas-kuas no ini, yang penting licin gitu toh. Pasang gebuk sik jelem melebu toh. Nah begitu melebu, kita pasang busingnya, pakai sabun lagi, olesin busingnya, olesin karetnya pakai sabun, terus si pipanya pakai sabun, kita press pakai baut. Oke, ngepresnya pelan santai sampai masuk, jadinya kayak gini. Oke, rapi toh guys. Nah jadinya kayak gini, dipres pelan. Oke, apik ya guys, apik guys. Insya Allah awet iki aku beberapa kali mencoba delalah untuk mobil muatan guys, sukses guys, daripada kita yang beli yang 100.000, 80.000 bahannya kayak gini guys. Jadi lemnya yang kenceng di sini, yang di pipanya, nah yang kelontongannya tengah gini kenceng lemnya, cuman yang di sini muter gitu, muter toh. Nah itu kan bikin goyang, bikin rewel toh, banmu menceng-menceng ngecek ngono toh, bane menceng-menceng ngecek bane entek terusan sing ngarep dang gundul gitu. Nah gitu. Terus kalau kita udah kencengin ini, pastikan settingannya rubah tuh chambernya. Biasanya kalian setting chamber, setting tirotnya itu chamber sama casper ya. Chamber itu untuk lower arm supaya masuk keluar masuk gitu. Untuk mengatasi yang videoku pernah tak buatin itu, yang roda depan kijang menceng ya. Nah kayaknya itu videonya itu. Ini kita bisa setting ini guys, aduh ketok ora guys, waduh ki. Jadi ini kan ada lubangnya agak panjangan toh, angel cah ketok ora guys. Nah itu kelihatan nggak lubangnya panjang toh. Nah itu bisa geser ke sini toh, ke sini, terus mundur ke belakang sini toh, pol toh. Nah itu gini, jadi kita nyetingnya gini, tinggal puter aja yang depan nih, set, puter ke sini, pol ke sana, puter lagi, pol ke sini. Kita cari yang pasnya di mana kan ngono. Nek karetmu rusak nyetingnya susah, tapi kalau karetmu baru insya Allah gampang. Karetmu baru terus kenceng insya Allah gampang. Jadi yang diputer itu yang di sini tuh, bulat toh, ada titik-titiknya, bulat ada titik-titiknya. Tuh goyang-goyang kamera nih. Nah gini nih ilustrasi ini, bayangno dewe. Jadi nah ketika ini misal banmu terlalu keluar gitu, yang bawah terlalu keluar, pengen agak dimasukin, ya putar gini, set ke tengah gitu. Ini kan tengah, kalau ke sini pol, nah muter sini pol ke dalam. Nek pol ke dalam biasanya yang atasnya itu keluar tapi yang dalam masuk, yang dalam masuk, yang bawah masuk gitu, menceng-menceng gitu kan kalau kijang. Nah gini, kamu bisa setting dari sini, cari perlahan-lahan, perlahan tapi pasti gitu. Nah ini penapaan dari belakang, dari depan. Nah ini kan las-lasan ya, bautnya sama ringnya itu lengket, jadi nggak usah khawatir. Ini kalau kalian puter pasti ngikut lah yo. Nah ngikut. Terus belakangnya ini ki ketok ora yo guys. Nah ini toh, nih ilustrasi ini puter set, puternya ke sini dia pol ke belakang masuk toh, puternya kebalik gini pol ke depan sini kan ngono. Nah kira-kira ngono kuwi. Tadi ada yang tanya, terus
terus masang bushingnya apa tadi malam kayaknya ya guys. Itu ada yang tanya kenapa pasang bushing lower armnya itu nggak pakai grease gitu. Jadi kalau karet usahakan jangan ya guys, meskipun kalian nanti pasangnya padat jangan pakai grease atau pakai apa ki, jangan pakai grease atau pakai oli ya guys. Kalau usahakan kalau oli yang cepet hilang olinya, cepet kering ngono loh gitu. Jadi ini biar ketika nanti masuk kalau kering, apalagi sabun kan masuk licin, efeknya hilang, itu nggak bakal muter karetnya kenceng. Karena bushing yang jenis karet gini itu kan membantu meredam getaran dari permukaan jalan yang tidak rata, hampir sama dengan shock. Nah terus ini nyambung rapopo terus nih, terus nyambung. Kenapa kok ketika mobilmu itu shocknya mati bushingnya hancur semua? Yo iya, bushing sama shock itu kan berpasangan, diciptakan berpasangan ya guys. Waduh asmara gitu kan guys, nggak apa-apa, diciptakan berpasangan karena memang pasangannya itu ngono kan. Jadi ketika si shocknya mati itu bushingnya pasti hancur kalau nggak cepat-cepat diganti. Yo guys, aku berjuang dewe ora mbok kancani yo ora betah to yo ya kan. Coba berjuang bareng-bareng shock sama bushing kan ngono. Ora yo indah. Jadi terciptalah ayunan-ayunan yang berirama kan ngono toh. Om Agung guyang-guyu deh sing isik kasmaran iki ya, gitu ya guys. Jadi bushing itu membantu kerja suspensi karena bushing ini adalah salah satu alat dalam sistem suspensi, kan. Sistem suspensi itu kan terdiri dari apa aja? Lower arm, upper arm, ball joint ya kan, atas bawah, terus shock breaker gitu kan. Gitu itu komponennya, komponen suspension kan gitu. Pokoknya ngono-ngono kuwi mau ya kan. Sebagai jawaban dari pertanyaan kalian ya kita jawab kenapa masangnya aku nggak pakai grease kalau karet. Cuman kalau yang bahannya besi kayak bosper belakangnya truk, terus waktu kita bikin bushing center arm L300 itu pakai grease. Jadi karena memang dia besi nggak apa-apa kita pakai grease karena dibutuhkan kenceng tapi muter toh gitu. Kalau ini nggak bisa kita bikin muter loh guys. Jadi ketika nanti ringmu yang di sini itu dikencengin, press karetnya kecepit press gitu, karetnya kecepit press, ini apa pipanya ini kecepit press juga, itu nanti jadi kayak per gitu loh jadinya. Jadi ketika kalian kencengin digoyang itu piye yo, mentul-mentul ngono guys, lek cara wong Jawa mentul-mentul apa om, mentul-mentul. Yes, pokoknya tercipta ayunan yang berirama ngono ki mola guys yo. Jadi gitu. Tapi ketika kalian kencengin ininya pol gitu, ini yang udah kencengin, ketika kalian kencengin ini pol, di sini pol, tapi kok si lower arm ini mbok tarik turun masih bisa, mbok tarik naik itu masih bisa, berarti kan karetnya muter ngono lho. Nek karetnya muter positif nggak nyaman gitu. Jadi kalau ini untuk kendaraan muatan insya Allah 1 tahun lebih, tergantung bahan karet yang kita dapat gitu kan. Ini tadi karet bubutan harganya murah nih, harganya murah, kalian bisa dapat di toko-toko spare part di desa gitu. Terus nggak, usahakan kalau kalian cari bahan karet gini jangan sampai kalian bisa motong-motong sininya. Kalau motong kepanjangan itu boleh, tapi kalau presisinya atau bulatnya ini aja sampai krowaki ini go peso, jangan. Itu nanti bikin celah angin bisa masuk, terus nantinya muter juga kan loh. Jadi usahakan pas, kekencengan nggak apa-apa, yang penting ada sabun sama pres baut bangunan, baut 10 tahun nih pakai baut ini, baut kayak gini ya, ada pres kayak gini pasti bisa masuk, pelan-pelan masukinnya. Karena kalau karet itu nggak bisa dipaksa, nek mbok pukul iso gepuk jempolmu gitu. Jadi diputar pelan-pelan, nanti masuk pelan, diputar lagi masuk pelan, diputar lagi masuk pelan gitu wis toh, ditelateni masuk guys gitu. Sini kita ganti-ganti semua, kita pokoknya yo rekondisi ya guys. Ini bal joint yang baru, yang bawah
Alhamdulillah dapat yang bagus. Jadi warnanya agak buruk ya kalau yang bagus. Kalau yang biasa-biasa gini nih, kuning, pada pas barunya kuning warnanya gitu, nggak awet ini ya guys. Apalagi kena lumpur-lumpur gini, karetnya sobek, masuk lumpur sama pasir-pasir sama air, rusak dalamnya karena ini dalamnya plastik, nggak ada pernya. Kalau ini dalamnya ada plastik juga, cuman apa bahan fibernya lebih bagus gitu loh, lebih elastis, terus ada pernya gitu. Wis ngono kuwi guys. Cuacanya mendung. Terus ini aku ngasih bongkarin traktor. Nanti kalau spare partnya datang insya Allah tak buatin video. Aku ganti silking pan. Yo, silking pan di sini. Nah, silking pan di sini. Nanti kalau spare partnya datang kita buat video yang ini. Yo. Oke. Ini yang lower armnya udah beres, tinggal lower arm, upper arm atau sayap atasnya beres. Aku tinggal buat yang ini, tapi bahannya belum ada. Itu kekecilan karena kebuat itu kemarin ngukurnya. Ternyata ini lower armnya imitasi belian. Jadi biasanya kalau yang masih ori itu ukuran karetnya sama ini. Aku sering buat kan. Jadi aku kemarin belinya agak lebihan gitu. Ternyata tak leboknya gini belum gitu, kurang gede. Harusnya panjangnya ini yang segini besarnya gini ya, masuk sesek baru nanti kita press masukin pipanya tengah gitu kan. Oh no, piye Om Agung, enak pergerakan? Ada. Aduh, Om Agung sik nyeklek baut guys. Bautnya lower arm itu macet, jadi mau digerinda, masukin gerinda nggak muat, dipukul nggak bisa cepot, nggak bisa cepot ya Om, nggak bisa cepot. Ya wes ngono kuwi digeraji untuk separuh tembian. Ini selesai, Om Agung malah baru dapat separuh. Ngono. Oke guys, jadi ya wes ngene iki nek nang desa, jadi kita mesti belajar untuk mencari alternatif atau spare part yang konyol gitu, spare part yang konyol. Yus karet-karet kamu regane piro loh guys, di antara satu biji 5 ribuan, satu biji 7 ribu, satu biji 10 ribuan toh, dibanding kamu beli bushing lower arm yang 80 ribuan tembe mbok pasang muter langsung gitu. Nah, itu malah kamu repot. Apalagi biasanya lek wong desa alate ming palu bodem, kamu masang bushing sayap. Itu kan kalau kita beli itu ini apa jenenge? Besi yang keluar ini, pipa gede ini kan ke bawah toh. Kamu belinya itu pipa, tengahnya karet, tengahnya pipa lagi. Itu kan sekilas kayaknya kenceng toh, gitu. Ketika kamu beli yang murahan, mbok masangnya mbok gepuk, jeleng. Pipa yang luar ini masuk, karetnya gini mau melotrok meduk rono. Nah, iya ora? Ngaku ning kolom komentar. Yang pernah kayak gitu ngaku ning kolom komentar. Lah wong jangan kon mbok pukul kalau yang murahan itu. Dipres lo melotrok gitu loh. Jadi kita udah pakai main perasaan, kita pakai press masukinnya, press duduk kan pakai dongkrak gitu. Melotrok guys, cuma ning mbok gepuk kan ngono. Jadi percuma lah podo ae kowe buat duit mubazir ngono lho. Nah, mendingan kayak gini ngono lho. Ini kayak gini, murah juga, cuman yo sesuaikan dengan siapa orangnya ya toh, siapa orangnya yang punya mobil, orangnya setuju nggak buatin begini, orangnya mau coba nggak buatin begini gitu kan. Kalau orangnya mau coba buat begini dan kamu jelaskan apa plus minusnya, insya Allah orang akan tahu, akan kenal kamu telaten gitu. Kamu telaten, kamu bisa membuat hal yang konyol seharusnya nggak kita lakuin, tapi kita lakuin dengan hasil atau kualitas yang lebih baik daripada industri kan ngono to. Yo wis ngono ki lah guys yo. Jadi yo cahanku wis ngene iki rungokno. Terus yang pertanyaannya terjawab di video ini. Semoga kalian nonton. Ya toh, semoga kalian nonton.
terus kalian jadi mudeng karena tak praktekin juga itu tadi di sana. Meskipun ini nggak ada ya toh, meskipun lower armnya nggak ada, tapi yo kira-kira kerjanya begitu. Oke lah guys, begitu dulu yo, cuaca mendung. Itu dulu video pada kali ini, semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Mo